Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu-ibu, melanjutkan kajian kita setelah zuhur tadi. Kita bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Bunyinya adalah an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Kita terjemahkan, tidaklah ditimpa seorang muslim itu berupa kelelahan, sakit-sakitan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, dan kesusahan, hingga syauka, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya dengan yang menimpanya itu. Ulama-ulama mensyarahkan dan menjelaskan hadis ini yang kita jelaskan. Pertama, kata beliau-beliau, ini adalah tasliyah lil mu'min, suatu hiburan sekaligus bisyarah, satu kabar gembira, dan juga rahmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin atau seorang muslim. Kenapa? Karena apapun yang menimpanya, mengenainya, kejadian pada dirinya yang dia tidak suka, tidak senang, itu menimpa, itu terjadi pada dirinya, Allah jadikan itu sebagai penghapus kesalahan dan penggugur dosa-dosanya. Jika dia sabar menerimanya, sekaligus mengharapkan pahala dan balasan Allah, maka derajatnya dinaikkan, kebaikannya ditambah. 3. Bunyi hadis ini tadi telah kita sebutkan, tapi kita coba menjelaskan secara ringkas satu persatu. Ma yusibul muslim, tidaklah yusibu menimpa, mengenai, tidaklah menimpa, mengenai seorang muslim itu berupa nasab. Nasab nun sadbah. Nasab itu ta'ab, kelelahan. Kelelahan apa saja? Selagi lelah dia dalam kebaikan, dalam hal-hal yang Allah redai. Lalu datang kelelahan, dialaminya kelelahan, keletihan, kepayahan, melainkan kelelahan itu dapat menghapuskan kesalahannya. Kafarallahu biha min khatayah. Allah hapuskan dengan kelelahannya itu
kesalahannya. Yang penting lilahnya dalam hal-hal yang baik-baik. Tapi kalau kelelahannya itu bukan hanya lelah, tapi juga dia sabar sekaligus mengharapkan ganjaran balasan Allah, dua dapatnya. Kesalahannya, dosanya dihapus, pahala kebaikannya ditambah, bahkan derajatnya dinaikkan. Itu satu, lelah, namanya nasab, nun sadba. Juga wasab, waw sadba, wasab. Wasab itu dipahami oleh para ulama-ulama yang mensyarahkan hadis adalah sakit-sakitan. Ada saja. Kalau bahasa adu-adu saya sakit yang dialaminya. Panik lah, ange-ange, menggigil, ngilu-ngilu, kepiradan, kadang asam urat, kadang paniang, kadang selemo, kadang menggigil. Pokoknya adu-adu saya sakit, namanya wasab. Wasab. Dengan wasab yang menimpanya itu berupa sakit-sakitan, ada saja sakit yang dialaminya, ya kafarallahu biha min khataya. Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya lantaran sakit-sakitan yang dialaminya. Tanpa disebutkan apa sakitnya. Yang penting ada sakit-sakit. Selanjutnya hammin, kecemasan dan kekhawatiran. Apapun yang dicemaskan, apapun yang dikhawatirkan, yang bakal terjadi, atau bakal menimpa, atau bakal akan dialami, cemas dia, khawatir. Atau berdabuk saudara. Tak tenang saya perasaan, raso. Dengan begitu Allah hapuskan kesalahan. Kafarallahu biha khataya. Dengan musibah berupa itu tuh Allah hapuskan kesalahannya. 3 tuh. Yang keempat, huznin, kesedihan. Ulama memahami sedih ini mengingat masa yang telah terjadi. Kejadiannya ke petang, atau seminggu lewat, atau lah lama, tekana balik. Ibu hati, sedih hati. Rusuh awak. Sedih itu. Dengan sedih itu, mengingat yang lama, ibu hati, hapus kesalahannya. Kafarallah, Allah hapuskan dengannya kesalahannya. 1, 2, 3, 4. 5. Aza. Apa tu aza? Aza ko hamzah zaih ya aza. Apa saja yang menyebabkan seorang muslim itu merasa terganggu, tersakiti, tidak nyaman, tidak enak. Aza namanya. Ya. Hamzah, alif hamzah, zal, ya, adha. Apa saja yang membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, terganggu, terusik, tersakiti, namanya adha. Tiba di batu tangga, ada saya sebelah rumah kau. Kok wawawnya menyala kepanjangnya. Atau itiaknya serak, atau sarok daun kayunya terus menari ke rumah, Pak. Atau bunyi-bunyi musik, atau onda anaknya mendaru-daru. Ada salah yang bikin kita tidak tenang, tidak nyaman, terganggu, tersakiti. Sebentar mengiong, ndanya. Dan seterusnya. Pokoknya apa saja yang membuat
yang menyebabkan seseorang terganggu, tidak nyaman, tidak tenang, tersakiti. Namanya azah. Rupanya itu penghapus kesalahan. Yang bilang Nabi Muhammad, hadisnya sahih kan, penghapus kesalahan. Andai jika seorang muslim itu tahu. Kelima. Begitu juga namanya ghammid, kesusahan. Gham, kesusahan. Apapun penyebab kesusahan. Dan kenapa kita susah? Hati tidak tenang, susah. Maka juga dihapuskan kesalahan. Hingga hatta sampai-sampai pun jika ada syaukah, shin, waw, kaf dan ta marbuta, syaukah, duri yang yushakuha, duri yang menusuknya sampai masuk, namanya yushakuha, sampai masuk ke tubuhnya, sakit, pedih. Itu juga Allah jadikan sebagai penghapus kesalahannya. Nah, ini penjelasan makna. Nah, kita pahami apa faedahnya dalam hadis yang kita baca ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa kesabaran, keridaan, ketabahan atas berbagai macam musibah, termasuk berupa penyakit atau sesuatu yang menyakitkan, bila seseorang menerimanya dengan sabar, tabah dan ridha, dia akan memperoleh thawabun azimun indallah azza wa jalla, akan mendapatkan suatu ganjaran pahala yang luar biasa. Karena si hamba ini ketika diuji, ketika dicobai, dia sabar menerimanya. Dalam kajian kita tadi, nabluukum bisyarri wal khair, kami cobai kamu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, syar namanya. Nah, sekarang dicoba, diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, namanya musibah. Seperti hadis ini, ada lelah, ada penat, ada letih, ada sakit, ada sedih, ada cemas, ada kegelisahan, dan seterusnya. Itu semuanya berupa syar. Bisyarri, apa yang syar, apa yang jelek, apa yang buruk, apa yang kita tidak suka menerima, terjadi musibah. Jika seorang itu sabar, tabah, dia menerima itu, menjadi sarana baginya untuk dihapuskan semua dosa-dosa. Satu pelajarannya. Yang kedua, di sini sifatnya mamin musibatin. Mamin musibah itu dalam hadisnya nakirah, umum. Yufidul umum wasyumul. Berarti ini umum, apa saja. Apa saja musibah yang menimpanya, baik yang besar ataupun kecil. Ayu musibatin kabiratan kanan aw saghiratan. Musibah apa, baik yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil, yang menimpa, yang menginainya, yang terjadi pada dirinya, sekecil apapun musibah itu, walau hanya terantuk kaki, atau tertusuk duri, atau tergores tangan dengan pisau, itu musibah kecil, hapus kesalahan. Sungguh besar rahmat Allah kepada seorang muslim itu. Banyak sarana-sarana yang Allah jadikan untuk menghapuskan dosanya. Illa kana takfiran li zunubi, melainkan itu menjadi penghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Itu yang kedua. Petunjuk yang ketiga dapat kita pahami di sini bahwa banyak ulama menyebutkan ini bukan untuk dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar diampunkan Allah dengan taubat. Dengan taubat, memenuhi syarat-syarat taubat. Kita tahu syarat taubat. Pertama menyesal, kedua berhenti,
Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Kalau berkaitan bersangkutan dengan hak orang lain, kembalikan lagi, minta maaf, minta rela. Ini banyak ulama kita memahami untuk yang saghair, dosa-dosa kecil, tanpa minta ampun, tanpa istighfar, dengan hanya menerima musibah yang terjadi itu, hapus kesalahan. Ini khusus untuk hamba Allah yang mukmin atau hamba Allah yang muslim. Ini yang sebut tadi dengan tasliyah. Tasliyah satu hiburan dan suatu kabar gembira rahmat, agar seseorang yang ditimpa musibah itu jangan sampai berburuk sangka. Itu hanya ujian untuk menghapus dosa, menambah pahala, menaikkan derajat. Menariknya, ini sebagaimana kita pahami petunjuk ulama di sini, bahwa dibagi dua kiranya. Masih ada waktu. Dibagi dua. Musibah yang menimpa dapat dibagi kepada dua. Orang yang menimpa, orang yang terjadi pada dirinya musibah atau hal yang tidak menyenangkan, itu bagi dua. Yang pertama, musibah apapun yang terjadi yang menimpanya, selagi dia muslim atau mukmin, penghapus dosanya. Tetapi kalau dia sabar, jika dia sabar, mengerti dan paham itu adalah ujian dan cobaan, bukan hanya dosa yang terhapus, tapi juga kebaikannya ditambah, derajatnya ditinggikan. Karena tidak semua orang ditimpa musibah itu bisa menerima, bisa sabar. Kadang mengeluh dia, kadang-kadang tidak sabar dia. Yang terbaik adalah kalau kita ditimpa suatu musibah, misalnya lelah, nasab lelah letih, lalu kita sudah mengerti, mudah-mudahan ada pahalanya. Ya Allah, kasih saya pahala atau ganjaran. Pokoknya ada, teringat itu di hati kita. Ini kalau kita terima pasti ada pahalanya. No, sabar kita. Dapat 3. Dosa dihapuskan, kebaikan ditambah, derajat ditinggikan. Tapi kalau dia ada niat untuk itu, lelah, panik dia nih, latih dia nih, sekedar hapus dosa aja. Panik nama badan, ringkuk-ringkuk, panik-panik, Pak. Sakit-sakit, Pak. Hanya sekedar hapus dosa. Tapi kalau dia mengupat, mencaci cela, mengutuk-ngutuk, protes kepada Allah, tidak ada lagi nih, habisnya. Ketika dia tidak reda, dia marah, Allah pun marah, Allah tidak senang. Tapi kalau dia reda, Allah reda. Itu kondisi 3. Jika dia ditimpa oleh suatu hal yang tidak menyenangkan, seperti yang tadi, ada kelelahan, ada sakit-sakitan, ada gangguan, ada kesedihan, kecemasan, dia tidak mengutuk, dia tidak mengupat, tidak mencaci-caci dan tidak buruk sangka kepada Allah. Cuman dia tidak sabar, hanya terhapus dosa. Kedua, jika orang itu menerima ini ujian, ini cobaan, pasti ada ganjaran, ada pahalanya, dan dia terima dengan sabar. 3, dosa dihapuskan, kebaikan bertambah, derajat ditinggikan. Tapi kalau sebaliknya yang ketiga, dia mengupat, dia mengkutuk, dia mencaci, bercari bungkang, baru cari bungkang soalnya, menunjukkan ketidakredaan, habislah. Bisa jadi dia mendapat murka atau dapat dosa. Inilah barangkali karena ini kejadian atau acok terjadi kita alami satu hari, ya panik, lelah, anciak, latih, ngilu-ngilu, kepocong-kepocong, kepedaran-kepedaran, andi salemo, ange-ange, kepala aku kadang-kadang putar-putar. Itu kan sehari-hari. Alangkah banyaknya
dosa-dosa kita berguguran kalau kita sadari itu. Peluang terbuka. Itu hanyalah sifatnya cobaan daripada Allah. Allah izinkan itu terjadi menimpa kita hanya sekadar untuk menguji, untuk mencobai, sekaligus dibuka peluang. Apa peluang? Apakah ingin dihapuskan dosa? Kalau ia terima. Ingin dicatat kebaikan? Sabar. Ingin ditinggikan derajat, harap pahala Allah. Nah, kesimpulannya yang kita sampaikan di sini bahwa kita selaku seorang muslim atau seorang mukmin tidak henti-hentinya musibah kita alami sampai mati. Di antara musibah-musibah itu namanya sakit. Nah, yang paling banyak sakit-sakitan. Sakit-sakitan itu namanya wasab. Ya seperti yang tadi. Ada saja sakit. Paniang, selemo, ngilu-ngilu. Kadang-kadang orang gaya-gaya itulah ya laba kawannya terason saya. Terason cek, minyak cakapak cek. Nah, tadi mana? Berarti orang gaya-gaya mari Pak Jalil tadi, Pak Ulia tadi. Ada yang sakit, ya terima aja itu sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa kesalahan masa lalu. Dan itu rahmat, tasliyah, hiburan, rahmat dan kabar gembira kepada Allah agar kita bisa menerimanya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga ada faedah manfaatnya bagi saya yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan. Amin. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang reda, dan hamba-hamba Allah yang mampu menyikapi hal-hal yang tidak benar atau hal jelek yang buruk itu dengan menerimanya dengan tabah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.